Dalam jabaran misi, Bapak menyebutkan Gunung Kidul tanggap dan kreatif dalam memenuhi kebutuhan warga. Bagaimana mengaitkan konsep tanggap dan kreatif itu dengan problem kemiskinan yang selama ini dihadapi oleh warga Gunung Kidul, terutama dalam situasi pandemi COVID-19? Silakan untuk dapat ditanggapi. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Gunung Kidul tanggap adalah Gunung Kidul yang warganya tanggap terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua adalah tanggap terhadap perkembangan zaman, di mana setiap era memiliki tantangan yang berbeda, dan mau tidak mau warga masyarakat bersama pemerintah harus mengikuti perkembangan yang terjadi dengan menitik beratkan pada kemampuan yang ada dan tantangan yang kita hadapi. Gunung Kidul kreatif adalah Gunung Kidul yang warga dan pemerintah bisa mengolah potensi di Gunung Kidul untuk mengembangkan berbagai usaha, berbagai kegiatan ekonomi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Bagaimana Gunung Kidul tanggap kaitannya dengan Gunung Kidul kreatif? Gunung Kidul tanggap berarti warga, masyarakat, dan pemerintah tanggap terhadap potensi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, antara lain adalah potensi pariwisata, yang sekarang ada adalah pariwisata sudah bisa sekian pengunjung datang di Gunung Kidul, tetapi kita baru menikmati retribusi di destinasi-destinasi wisata. Kaitannya dengan bagaimana perekonomian, kami punya konsep bagaimana wisatawan itu tidur di Gunung Kidul, makan di Gunung Kidul, dan beli souvenir dari Gunung Kidul, sehingga menggerakkan potensi ekonomi masyarakat. Sekarang ini kalau kita lihat bis-bis besar masuk Gunung Kidul, box-box untuk nasi makan siang dibawa dari rumahnya, tidurnya tidak di Gunung Kidul. Sehingga di Gunung Kidul hanya tempat makan yang makannya dari rumah. Kita hanya dapat box-boxnya. Karena itu konsep saya ke depan adalah membangun rest area yang besar di tempat-tempat yang memungkinkan, kemungkinan di Bunder atau harus membebaskan tanah di sekitar Patok. Disitulah tata kelola awal itu kita laksanakan, termasuk bagaimana pemandu wisata itu bisa mengarahkan para wisatawan sehingga tertata. Nanti dia akan beli untuk makannya, beli untuk oleh-olehnya, karena di rest area juga nanti akan ada pusat-pusat untuk memfasilitasi UMKM. Kemudian untuk di bidang peternakan, saya punya dua konsep, adalah peternakan yang sifatnya komunal, sifatnya kelompok, tetapi tetap masih dimiliki oleh masing-masing. Peternakan tradisional atau konvensional yang sekarang ada, nanti kita jadikan komunal. Yang kedua adalah sifatnya industri, berarti investasi, berarti di situ banyak tenaga kerja yang nanti akan dibutuhkan. Kemudian di bidang pertanian, kita tingkatkan produksinya. Persoalan pupuk, persoalan bibit, persoalan pasca panen ini menjadi krusial untuk kita laksanakan. Selanjutnya adalah bagaimana ekonomi kreatif ini juga akan mendorong ini adik-adik pemuda, saya kira memiliki kesempatan yang baik untuk mengembangkan ekonomi kreatif, dan itulah nanti akan menjadi souvenir dan juga akan memberikan kontribusi kesejahteraan. Di bidang pendidikan ini juga akan menjadi sentral untuk meningkatkan perekonomian. Guru-guru kita yang GTT, PTT ini gajinya masih di bawah garis kemiskinan, bahkan saya menjumpai seorang guru yang gajinya 50.000, 150.000, dan itu saya kira harus kita selesaikan. Sehingga semua bidang nanti kita arahkan untuk bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan. Ya, waktu cukup. Baik, terima kasih.